Anak kalian, yang pertama, sudah disiapkan ya? Kalau ada yang mau dicatat boleh. Nanti ini penjelasan Mister akan Mister share di apa namanya nak? Di Google Classroom ya. Baik. Yang pertama yaitu tentang ragam hias ya. Yang pertama, siswa mengetahui fungsi ragam hias bagi masyarakat. Fungsinya banyak sekali nak. Fungsinya banyak sekali. Namun di sini yang Mister tekankan adalah yaitu yang pertama untuk meningkatkan ya, meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Kenapa demikian Mister? Karena nanti dengan adanya kerajinan ragam hias bisa meningkatkan lapangan pekerjaan ya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian dari hasil karya tersebut bisa dijual, memiliki nilai jual sehingga ekonomi masyarakat bisa meningkat. Itu yang pertama. Jadi Ananda salah satunya itu. Kalau fungsi yang lain banyak ya, cuman ini yang bisa tegaskan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian estetika dalam sebuah hasil karya ragam hias. Ini estetika ya, dulu tuh huruf T-nya kurang, estetika jadi maaf nih. Oke. Estetika itu adalah ada unsur nilai indah, keindahan di dalamnya. Bagus, elok, apalagi cantik. Ketika ada sebuah hasil karya di dalamnya ada nilai estetika, maka kita sebagai penikmat seni ataupun sebagai yang menyaksikan, yang melihat hasil karya tersebut akan tertarik. Ya, itulah dahsyatnya keindahan. Nah, kalau seumpamanya tidak ada nilai estetika di dalamnya, otomatis secara tidak langsung hasil karya tersebut berpengaruh kepada nilai jual, ya. Tapi kalau seumpamanya bagus, orang tertarik, bentuknya kalau udah estetika, udah bagus, mulai dari warna, penyajian, bentuk, apalagi bahan dan sebagainya akan bagus. Kalau itu semuanya sudah tercakup, maka dengan otomatis nilai jual atau harganya akan tinggi, bagus. Tapi sebaliknya, kalau seumpamanya tidak indah, bahannya tidak bagus, mudah rusak dan lain sebagainya, maka di sini akan turun nilai jualnya. Maka pentingkah estetika dalam sebuah hasil karya? Sangat penting. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan motif ya atau gambar yang digunakan dalam seni rupa murni. Perhatikan ya, ada dua motif yang biasa dipakai dalam seni rupa murni ya. Yang pertama itu ada motif flora dan motif fauna atau abstraksi fauna. Flora tumbuhan, fauna tentang hewan. Biasanya ada di batik ya, di batik itu ada burung, ya, ada naga dan lain sebagainya, ada ayam. Nah, Mister, bolehkah berkreasi Mister dengan menciptakan motif yang di luar dua tersebut? Boleh nak, silahkan ya. Namun ada satu hal yang bersifat tradisi ya, merupakan ciri khas daerah setempat, maka dia wajib menggunakan yang, kalau memang itu fauna dan flora, maka wajib itu tidak boleh dirubah. Kayak seumpamanya batik khas Jawa ya, di Jogja bagaimana ya, di Pekalongan bagaimana, batik di Riau seperti apa ya. Contoh pucuk rebung dari Riau itu dari flora. Lebah Begayut ya, itu dari Riau juga, itu dari faunanya. Nah, seperti itu nak. Tapi kalau berkreasi Mister, contohnya mungkin motifnya robotik, kemudian motif-motif yang lain Mister, boleh, silahkan. Itu tidak menyalahi aturan, dengan syarat yang berkaitan dengan tradisi adat setempat yang merupakan ciri khas dari daerah setempat, maka tidak boleh dicampur adukan. Yang ketiga, yang keempat, siswa menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari bahan alam dan buatan. Baik, bahan alam dan buatan. Mister contohkan buatan satu, alam satu. Yang buatan dulu ya. Yang buatan contohnya itu adalah koran bekas. Koran bekas ya. Kelebihannya apa? Mudah kita dapatkan ya. Kalau seumpamanya orang tuanya ada langganan koran ya, kadang kita pergi ke kedai belanja, bungkusnya koran ya. Cuman memang sekarang menjadi fenomena yang menarik.
karena media massa, media berita-berita sudah memakai media elektronik ya. Jadi koran ini hampir dibilang langka ya. Hampir dibilang langka, tapi tidak punah, masih ada. Nah, mudah kita dapatkan. Kemudian membuatnya pun tidak menggunakan biaya yang mahal. Cuman kekurangannya itu tadi Mister bilang, kalau seumpamanya dia buatan ini tidak bisa kita buat sendiri. Contohnya apa Mister? Contohnya koran. Koran bahan dasarnya kertas. Kertas bahan dasarnya kayu, tidak bisa kita membuat sendiri, kecuali mungkin ada di ini ya, dipakai untuk teks manuskrip ya, ada di situ kertas dan luang, ada kertas yang lain sebagainya, bisa dibuat dari kulit kayu dan lain sebagainya, bisa diproses. Tapi kalau yang koran tadi memang harus menggunakan mesin, itu saja. Contohnya apa lagi? Ada tutup botol, ada botol bekas, ada plastik bekas, bisa didaur ulang untuk menjadi produk ragam hias yang memiliki nilai jual ya. Kemudian untuk alam, oh ya, yang buatan ini contohnya nih, mohon maaf tidak begitu sempurna, tapi misalnya mencoba memberikan contoh untuk pada Ananda. Ini dari koran dengan teknik gulung ya, dengan teknik gulung. Nah ini coba lihat, Ananda lihat ini, perhatikan ke kamera perhatikan ke kamera semua, jadi nanti Ananda jelas contohnya bagaimana, bisa di searching juga. Ini dengan teknik gulung ya, dengan teknik gulung membentuk jadi sebuah sepeda ya. Memang tidak sempurna, tapi setidaknya Ananda tahu bahwa dari koran bekas bisa kita kreasikan seperti ini ya. Ini dari bahan buatan, yaitu sepeda dengan bahan bekas, koran bekas. Baik, yang alam yang alam bisa contohkan rotan ya. Rotan, perhatikan ke depan, perhatikan nak, zakwan, mana zakwan? Ini dia. Ini dari rotan Petris, kecil rotannya, bukan rotan yang besar ya, bukan rotan yang besar. Ini namanya rotan Petris ya. Kalau kita nanti tatap muka, insya Allah bisa kita praktekkan ini. Nah, ini dari rotan. Kelebihannya ya mudah kita dapatkan, alam menyediakan rotan tersebut ya. Tapi sudah pasti dengan harapan yang mengambil rotan ini, atau memang orang yang khusus menghasilkan rotan Petris, harus memperhatikan kelestarian ekosistem. Mengapa demikian? Agar ketika ini dieksploitasi terus-menerus diambil, tapi dengan memperhatikan kelestariannya, maka ini tidak akan habis, tidak akan punah, tapi akan terus terpelihara hingga bisa berkepanjangan bisa dibutuhkan. Tapi kalau tidak, maka akan habis. Rotan dieksploitasi, dipanen terus, diambil, habis. Apalagi kalau semuanya hutan dibabat jadi perkebunan, udah, maka akan hilang ini dia ya. Nah itu ya, kelebihan dan kekurangan sudah bisa jelaskan. Satu lagi ada dua ada tiga ya. Tadi alam sudah, buatan sudah, ini campuran. Perhatikan ke depan, perhatikan ini yang campuran ya. Ini yang campuran berbahan buatan tekstil, kain perca, kemudian dipadu dengan bambu ya, dipadu dengan bambu membentuk sebuah kerajinan, yaitu sebuah topi ya. Mudah-mudahan kalau nanti tatap muka di kelas 9 bisa kita praktekkan. Nah ini bisa kita bentuk ya. Ini jadilah sebuah topi ya. Menarik nih Mister ya, memang menarik. Bisa kita praktekkan nanti ketika kita tatap muka, insya Allah ya. Jelas? Baik, kita lanjut ke nomor 5. Anda mengetahui dimensi dalam hasil karya hias. Anda harus tahu ya, yang 2 dimensi bagaimana, yang 3 dimensi bagaimana. Jelas ya? Baik, yang 6. Kisi-kisi nomor 6. Siswa mengetahui perbedaan seni rupa murni dan seni rupa terapan. Mister ambil kata kuncinya saja ya. Nanti silakan Ananda menjabarkan ketika pas menjelaskannya sebaik mungkin. Kalau seumpamanya nilai murni ya, seni rupa murni, dia memang kepada hias ya, kepada hiasnya. Kalau seumpamanya nilai terapan, dia kepada nilai guna atau nilai fungsi dari seni rupa tersebut. Ada anyaman di sana, terapan ya, ada anyaman dan lain sebagainya. Itu kata kuncinya.
Tapi anak-anak tidak boleh hanya menjelaskan hias dan kerap apa dan guna, tidak. Tapi harus dijabarkan dengan baik. Baik, kisi-kisi nomor ke 7. Asal mula rotan. Anak-anak sudah tahu ya, Mister jelaskan tadi rotan asalnya dari mana? Dari hutan, kemudian ini merupakan sebuah anugerah ya, sumber daya alam. Tapi bagaimanapun harus tetap kita perhatikan kelestariannya. Tidak bisa dengan enaknya saja kita mengeksploitasi, habis-habisan kita ambil tanpa tidak ada permajaan, tidak ada budidaya mungkin ya, kalau bisa dibudidayakan. Kalau setidaknya kita menjaga kelestarian alam, maka rotan akan ada terus ya, akan terus bisa dipakai, bisa dimanfaatkan berkepanjangan. Nomor 8, siswa mengetahui pentingnya permainan tradisi. Kata kuncinya adalah penting tersebut sebagai tindakan kita ya untuk melestarikan permainan rakyat tersebut atau permainan tradisi. Jadi anak-anak sekarang adalah generasi milenial ya, milenial yang konon katanya sudah sifatnya digital ya, main game pun online. Nah, itu dia, bisa duduk tapi bisa main game, lari-lari bawa senjata dan sebagainya ya, tapi dengan tanpa bergerak, hanya jempol saja dengan online. Nah, beda dengan permainan tradisi. Permainan tradisi yang harus kita praktekkan ya. Mister nggak seru, Mister, kata siapa? Seperti yang Mister share di materi sebelumnya, itu tentang nilai karakter yang ada di dalam permainan rakyat. Ada di sana kepemimpinan, ada kejujuran, ada nilai strategi untuk dalam permainan, semuanya lengkap. Kata siapa bermain cakbur tidak pakai strategi ya? Kata siapa bermain egrang itu tidak ada strateginya? Kata siapa gasing itu juga tidak menarik ya? Penting, bagus sekali dan menarik bagi Ananda, terutama generasi milenial, untuk mengenal permainan tradisi. Kenapa penting, Mister? Karena agar tidak punah ya. Jadi sangat sayang dengan teknologi bagus tapi dengan tradisi kita tidak tahu ya. Ada egrang, ada gasing, ada stata ya, indah. Makanya Ananda harus setidaknya Ananda mengetahui apa itu permainan tradisi yang terdapat di Pekanbaru dan Riau. Yang ke-9, siswa mengetahui fungsi nilai karakter dalam permainan tradisi. Ada 5 yang Mister share ya. Kenapa penting? Maka dengan kalau semuanya nilai karakter tadi, ada kejujuran ya. Kalau jujur kita dalam bermain ya, insya Allah ya menarik. Main cakbur nggak jujur dia, sudah kena lewat garis ya, ngotot dia nggak kena, maka permainan tersebut ya tidak menarik, bisa terjadi adu argumen ya dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Nilai karakter harus kita terapkan, dan inilah yang bisa media hiburan bagi masyarakat untuk mengisi waktu senggang. Yang terakhir, siswa mengetahui kelebihan dan kekurangan permainan tradisi. Permainan tradisi itu lebih mudah, lebih murah, seru ya, tidak perlu pakai biaya, enak ya. Nah, tapi kekurangannya apa? Kekurangannya ya itu tadi, memang kita harus ada tempat yang lapang. Di tempat yang lapang ya, lebih enak itu ada lapangannya tanah atau rumput. Jadi ketika kita lari jatuh ya fine-fine aja, kita nggak terluka. Nah, tapi kalau semuanya kita di rumah, Mister, di perumahan kami, Mister, jalannya aspal, paving block, halamannya udah di asmen, Mister, ya harus hati-hati. Ya, itu kekurangannya. Jatuh, risikonya ya lecet. Siapkan hantapas. Oke. Kalau seumpamanya game online, Mister, ya Ananda sudah mempraktekannya, terutama yang laki-laki ya. Kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Tapi yang jelas permainan tradisi ini tidak sampai kita lupa waktu ya. Online itu secara tidak langsung main game 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Lalailah dia, sampai tidak makan, tidak sholat ya. Jangan sampai seperti itu. Tetap menjadi generasi milenial yang cerdas ya, yang tetap memperdulikan kelestarian permainan tradisi. Baik anak-anak sekalian, itu yang sudah dapat saya jelaskan tentang kisi-kisi. 10 soal insya Allah, nak. Hanya 10 soal ya, silahkan nanti Ananda perhatikan ini, nanti akan share di Google Classroom kisi-kisi, kemudian karakter, nilai karakter atau spesialisasi dalam permainan tradisi, kemudian materi tentang ragam hias dan seni rupa murni, seni rupa terapan.
akan bisa share, dan record dari pembahasan kisi-kisi melalui Zoom ini akan bisa share juga. Jadi kalau Anda lupa, silahkan putar penjelasan Mister ini, ya setidaknya bisa membantu Anda. Baik, ada yang mau ditanyakan, Nak? Oke, kalau gitu Mister absen dulu ya. Abian Faras. Hadir Mister. Alhamdulillah. Aditya Putri. Aditya Putra. Adit. Alisha. Andira. Aurora. Hadir Mister. Alhamdulillah. Bima Fawas. Hadir Mister. Bunga. Hadir Mister. Fauzi Ais. Fauzi Ais. Tadi ada Nak ya? Hadir Mister. Fitriana. Hadir Mister. Hadir Mister. Alhamdulillah. Fitriana hadir ya. Gania. Alif Syah. Hadir Mister. Alhamdulillah. Asabikuna. Jova. Hadir Mister. Alhamdulillah. Muzaki. Naifa. Nehan. Hadir Mister. Alhamdulillah. Salwa. Satrio. Hadir Mister. Alhamdulillah. Syarifah. Tidak ada. Sifa Ulia. Tengku Zaki. Hadir. Alhamdulillah. Tengku Zaki. Fiona. Zakwan Jiban. Hadir Baik, Mister. anak. Oke, alhamdulillah. Anak sekalian, Mister stop share screen-nya ya. Baik, anak sekalian, alhamdulillah yang sudah hadir, Mister ucapkan terima kasih. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang tidak hadir untuk cek Google Classroom masing-masing ya. Karena Mister sudah menyampaikan, Mister sudah masuk kelas Ananda. Jadi tidak ada alasan nanti ketika ujian, Mister saya tidak tahu Mister belum dibahas. Padahal semuanya sudah kita bahas. Baik, kalau ada yang mau tanyakan Nak sebelum kita tutup? Nggak ada Mister. Oke, Fitriana nggak ada. Bunga? Nggak ada. Abian? Hadir Mister. Alhamdulillah. Bima Fawas sudah paham? Hadir Mister. Zakwan Ziban? Fitriana? Aurora? Jova udah apa Nak? Siva? Satrio? Alif? Baik, alhamdulillah. Kalau semuanya Anda sudah paham, alhamdulillah ya. Mister ucapkan terima kasih yang sudah hadir dan on time. Ini menjadi nilai plus juga bagi Anda. Ya, artinya Anda lebih maju satu langkah daripada teman-teman Anda yang tidak masuk pembelajaran kisi-kisi melalui Zoom ini. Baik, Pekanbaru, kota beriman, rakyatnya ramai dan juga ramah. Kalau banyak kata-kata yang salah dalam Mister menyampaikan, Mister mohon maaf dan Mister mohon maaf dan Mister mohon maafkanlah. Berlipat-lipat jadinya. Baik, terima kasih Anda sekalian. Lebih kurang mohon maaf, Anda tetap jaga kesehatan. Kemana-mana jangan lupa memakai masker agar setidaknya kita ada tindakan preventif ya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Let's close by read kafaratul majlis. Subhanallahumma Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh lihat, silakan.